Terima kasih Kak David atas pertanyaannya. Selanjutnya Kak Juni izin saya jawab melalui VN. Adakah yang bisa kita lakukan terkait pengabdian masyarakat terutama untuk pramuka penegak? Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, apalagi pramuka penegak Pandega ini salah satu golongan yang paling spesial menurut saya di antara golongan-golongan yang lain yang ada di kepramukaan. Kenapa? Karena golongan TD ini memiliki rule of law-nya sendiri, punya track-nya sendiri, punya rel-nya sendiri, yaitu pola mekanisme pembinaan pramuka penegak dan Pandega. Kakak tinggal bedah saja di dalam pola mekanisme tersebut. Banyak metode-metode kegiatan yang bisa diaplikasikan. Apalagi di normal saat ini, tentu dengan tatanan kehidupan yang baru, banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita sesuaikan dengan keadaan saat ini. Misalkan contohnya dalam pribadi, yang sering banget kita kumpul-kumpul mengadakan rapat dan sebagainya, mulailah diterapkan rapat-rapat melalui online, atau sekarang rapat-rapatnya berjauhan. Ini juga secara tidak langsung ketika kita bertatap muka, ya, mengajarkan kita untuk meningkatkan sistem satuan terpisah. Kadang-kala kita ketika rapat bersama, hampir perempuan dengan laki-laki berdempetan atau tidak menggunakan jarak. Nah, mungkin di new normal saat ini itu harus kita terapkan secara maksimal. Kemudian juga melalui diri pribadi, kakak bisa men-share, kakak bisa menyampaikan atau mensosialisasikan bagaimana di new normal ini kehidupan atau mungkin tatanan kehidupan ini dengan menggunakan protokol kesehatan, mulai kemana-mana berpergian menggunakan masker, kemudian juga menggunakan hand sanitizer. Bagaimana sosialisasinya? Bisa menggunakan pamflet, bisa door to door melalui lingkungan sekolah terdahulu, kemudian area-area terdekat, misalkan rumah saudara, tetangga, dan lain sebagainya, sebagai bentuk wujud pengabdian masyarakat kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberikan kebijakan, ya, karena kita masih anggota pramuka. Karena prinsip saya kalau saya nggak bisa jadi gubernur, saya nggak bisa jadi presiden, saya nggak bisa jadi bupati untuk mengabdi pada negara, minimal saya pernah ikut pramuka untuk bisa membangun bangsa bersama-sama. Mungkin itu Kak David. Terima kasih. Terima kasih Kak Alveus Martinus dari Cimahi. Saya pakai pian lagi Kak Juni. Sebelum di masa pandemi, saya pernah mengkaji ini, teman-teman semua, mengkaji kenapa anggota pramuka menurun kuantitasnya ketika memasuki jenjang pramuka penegak. Pertama, mungkin demo eskulnya yang membosankan, yang monoton. Kenapa hampir setiap waktu saya melihat demo eskul itu selalu identik dengan semapur dance, semapur atau pioneering dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu mereka pernah merasakan ketika demo eskul di SMP. Kemudian ketika dia masuk SMA, itu ditampilkan kembali. Tentu akan muncul stigma baru bahwa pramuka hanya sebatas itu-itu saja. Makanya dia akan berpaling pada eskul lain, sehingga kuantitas atau kuantiti jumlah anggota yang pramuka yang ada di ambalan tersebut berkurang. Kedua, kegiatannya monoton. Setiap minggunya saya pernah menjumpai ada yang kumpul tanpa pembina, kumpul ngegibah, balik kanan bubar jalan. Kemudian juga ada yang pembahasannya materi-materi penggalang dimasukkan ke dalam materi-materi penegak. Boleh-boleh saja, namun presentasi materi penggalang di golongan penegak itu sangat minim. Kenapa? Karena sudah harus dilaluinya ketika masa penggalang. Kemudian juga ketiga, terkesan pramuka ini gitu-gitu aja kegiatannya, tidak ada inovasi. Padahal dengan satu judul yang sama itu bisa dikreasikan. Saya ngasih solusi kakak-kakak sekalian seperti ini. Pertama, bisa nggak kakak-kakak demo eskulnya mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah kakak-kakak masing-masing. Misalkan sejarah tentang Bapak Pramuka Indonesia. Sampai saat ini saya pribadi selama bergelut dengan pramuka, saya belum pernah menemukan ada satu ambalan atau ada satu gugus depan yang menunjukkan, atau demo eskul yang menunjukkan
drama kolosal tentang Bapak Pramuka Indonesia, sejarah Bapak Pramuka Indonesia. Kenapa Hussein Muntahar menciptakan lagu Pramuka? Saya nggak pernah tahu itu bagaimana sejarah melalui drama kolosal. Itu akan meningkatkan. Kenapa? Dia tentu diselingi dengan jokes terbaru, dengan bahasa-bahasa anak muda terbaru. Kenapa? Agar membuka wawasan generasi selanjutnya, yaitu calon anggota Ambalan, berpikiran bahwa Pramuka itu luas gitu, global, universal, nggak stagnan tentang kema, nggak stagnan tentang PBB, nggak stagnan tentang tali menali, juga banyak hal-hal yang bisa di. Kemudian yang kedua, sosialisasi. Saya pernah melatih, membantu pembina di salah satu Ambalan, yaitu di SMA 6 Kabupaten Tangerang. Saya bilang sama Dewan Ambalannya, bisa nggak kalian ngomong sama OSIS, setiap tanggal 14 mading itu diisi dengan tema kepramukaan, setiap tanggal 14 setiap bulannya. Misalkan biodatanya, misalkan pantunnya pantun tentang pramuka, puisinya puisi tentang pramuka. Kemudian ya wawancarai guru yang paling benci sama pramuka. Kok gitu, Kak? Karena kalau yang kita wawancarai, mau tidak mau, suka tidak suka, akan mengeluarkan kata-kata indah pada kalimat-kalimat wawancaranya. Nah, secara tidak langsung kita merubah subjek orang yang benci pramuka menjadi suka sama pramuka. Kemudian saya melihat juga banyak terjadi gesekan eskul pramuka dengan eskul-eskul yang lain. Selalu bergesekan gitu. Nah, itu hal yang lumrah. Cuman pernah nggak berpikir bahwa kalian satu atap, kenapa harus bersaing? Karena zaman sudah industri kreatif, nah kalian juga harus kreatif dalam setiap bentuk kegiatan. Saya pernah mengajarkan sedikit, yaitu bisa nggak kalian mundur satu langkah sedikit untuk bisa melompat lebih tinggi? Bagaimana, Kak? Ada satu kegiatan di Pramuka Penegak itu yang sering jadi rutinitas, yaitu napak tilas. Nah, suatu kali Ambalan itu ngadain napak tilas yang ada di Kabupaten Tangerang, yaitu kan pahlawan di Kabupaten Tangerang namanya Arya Wangsakara. Mereka berjalan ke area Wangsakara, berziarah ke sana, kemudian dipublikasikan. Nah, kemudian menggandeng salah satu eskul, yaitu Rohis, untuk ikut bersama. Kebetulan eskul Rohisnya tertarik karena masuk program kerjanya, ziarah. Nah, dua eskul dengan judul yang berbeda, tapi dengan satu kegiatan yang sama, berangkulan, beriringan. Di tahun selanjutnya, keduanya mengajak OSIS sebagai eskul tertinggi, sebagai induk daripada eskul-eskul. OSIS pun menyetujui, menjadi agenda tahunan. Sekarang ketiga organisasi itu setiap tahun melaksanakan kegiatan tersebut dengan nama-nama yang berbeda, tapi dengan satu kegiatan yang sama. Nah, itu simpelnya ya. Apa sih solusi-solusi dari saya untuk meningkatkan? Kemudian saya melihat ketika demo eskul setelah ditampilkan pengumuman ke kelas-kelas, membagikan kertas, kalau yang mau minat silakan ambil formulir di tenda ini atau di kelas ini atau ke kakak ini. Saya pikir itu nggak efektif, kakak-kakak sekalian. Kenapa? Coba bayangkan, kalau dia nggak tertarik terus kebagian formulir buat apa? Paling buat dijadikan pesawat-pesawatan atau mungkin juga jadi bekas bungkus gorengan. Kenapa nggak coba heart to heart, beer to beer, dari hati ke hati? Saya pernah menugaskan satu orang, kalian harus bisa mencari 2 orang anggota baru di kelas 10. Mereka berusaha dengan marketingnya mereka sendiri-sendiri, dengan cara menawarkan mereka. Jadikan pramuka itu sebagai dagangan usaha kalian. Terserah kalian bagaimana cara menjualnya. Yang penting pramuka itu laku. Dengan segala dinamikanya yang terjadi, hasilnya pun macam-macam. Bahkan ada yang lucu bagi saya. Kebetulan ada anggota saya badannya agak sedikit besar. Dia ngajak ngobrol temannya, kemudian temannya menjawab, gue nggak mau ikut pramuka lah, katanya capek. Apa jawaban anggota Ambalan itu? Kalau pramuka itu capek, gue pasti kurus. Nyatanya gue masih gendut. Alhamdulillah ternyata orang itu ikut pramuka. Nah, itu hal simpel di luar ketika pandemi ya. Sekarang ketika masa pandemi ini ya, mulailah dikonsep bersama oleh teman-teman hal apa yang bisa dilakukan. Saran saya satu, bisa nggak bikin video atau movie maker atau film pendek tentang kepramukaan? Logika saya, kalau seorang Atta Halilintar saja bisa menguasai YouTuber di Asia,
Kenapa pramuka nggak bisa menguasai satu sektor kepramukaan saja, atau mungkin di wilayah kalian atau di gugus depan kalian bikin film-film pendek yang menginspirasi tentang kepramukaan, atau kegiatan-kegiatan kalian terdokumentasi. Kan pernah tuh, kalian kan mungkin sudah mengikuti kegiatan pramuka sudah lama, dikumpulkan dokumentasinya, kemudian dijadikan film, kemudian minta dipublikasikan di setiap kegiatan-kegiatan yang melibatkan anggota baru. Misalkan contoh ya, karena sekarang banyak bikin grup WhatsApp atau mungkin PBDB secara online, bisa nggak Bu nih kita kasih linknya, jadi kalau ada yang mau lihat eskul pramuka gimana, kasih link. Atau kalian tampilkan di YouTube, kalian tampilkan berbagai media. Nah, jadi minta tolong tuh ya, email atau mungkin akun IG, akun Facebook atau akun YouTube ambalan kalian tertera di brosur, jadi bisa melihat dan lain sebagainya, kerjasama dengan kesiswaan. Kenapa? Karena untuk meningkatkan daya minat. Itu sih menurut saya beberapa saran, masih banyak mungkin yang bisa saya sampaikan karena mungkin waktu juga nanti Kak Alfeus banyak yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai ini. Saya pernah mengkaji dan dari berbagai sektor dan banyak solusi-solusi yang bisa saya sampaikan, walaupun mungkin di tempat kakak tentu lain ladang, lain belalang, tentu permasalahannya juga berbeda. Itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Juni. Nah, kenapa saya tanyakan organisasi apa dulu? Karena setiap organisasi memiliki persoalan yang berbeda. Dalam penerapan dan pelaksanaannya pun juga tentu berbeda. Tapi kalau organisasi kepramukaan, saya yakin ya, kakak-kakak semua selalu berorientasi pada keikhlasan. Jadi secara sukarela dalam menjalankan organisasi kepramukaan ini. Tidak ada yang pengen nyari untung, tidak ada yang cari muka, tidak ada yang lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar adanya di kakak-kakak sekalian. Perlu kakak-kakak ketahui, menurut saya organisasi itu layaknya pohon kakak-kakak. Karena di setiap pohon tentu ada bagiannya. Ada ranting, ada daun, ada buah, ada bunga, ada batang, bahkan ada yang jadi akar. Apa artinya? Sampaikanlah pada rekan-rekan anggotanya, kalau kakak-kakak diizinkan sebagai ketua, diizinkan sebagai unsur pimpinan di dalam organisasi, sampaikan bahwa menjalankan organisasi ini layaknya seperti pohon. Kok gitu Kak? Kakak harus bisa memilih dan memilah mana orang-orang yang pas, yang layak dijadikan seperti buah, yaitu orang-orang yang bisa dipetik hasilnya atau manis hasilnya ketika dipetik. Kemudian juga ada orang yang berjuang atau bertindak atau bersikap layaknya sebagai batang, sebagai penunjang. Kemudian juga ada yang sebagai daun, kemudian juga ada yang sebagai ranting, bahkan mungkin ada yang bersikap layaknya seperti akar. Kerjanya nggak terlihat, tapi paling menguatkan di antara yang lain. Kemudian juga diimplementasikan ketika menjalankan organisasi itu, cobalah terapkan konsep 5 jari. Sama bentuknya, ada yang bentuknya seperti jempol yang fungsinya untuk memberikan pujian bagus, keren dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang bertindak layaknya telunjuk yang kerjanya memerintah sana ke sini. Kemudian juga ada yang jari tengah yang mungkin lebih nakal atau lebih badung, makanya dibenci banyak orang. Kemudian juga ada orang yang paling baik, ya saking baiknya jari manis dihadiahi cincin. Ada yang juga berlaku sebagai kelingking yang sering menjadi pemaaf. Nah, teman-teman perlu bayangkan dengan segala bentuk yang ada, ya, atau mungkin tabiat-tabiat yang ada atau watak-watak yang terjadi di organisasi kakak, kelima hal itu ada yang badung, ada yang baik, ada yang pemaaf, ada yang rajin, ada yang malas, tentu ada yang cuma cari muka. Diingatkan akan hal ini. Kenapa 5 jari ini nggak akan bergerak bersama kalau dari otak tidak menyuruh untuk memegang benda A. Misalkan otak menyuruh memegang handphone, kemudian 5-5-nya memegang handphone. Ketika otak mengatakan memegang botol, 5 jari tersebut memegang botol. Jadi harus diingatkan bahwa setiap orang ada bagiannya dan setiap bagian ada orangnya. Hal-hal edukasi seperti ini harus ditampilkan. Kemudian
yang selanjutnya, ya, diingatkan bahwa menjalani organisasi kepramukaan ini tidak ada untungnya. Jadikan ini sebagai ladang ibadah kita di kemudian hari, seperti apa yang saya sampaikan di awal. Ya, saya menyadari bahwa semua yang kita makan itu dari tanah yang ada di Indonesia, dan semua yang kita minum airnya itu udah berasal dari ini. Kalau kita makan dari hasil tanahnya, kita minum dari hasil airnya, kenapa kita nggak cinta terhadap tanah dan airnya? Karena kita anggota pramuka. Kita belum diizinkan untuk jadi presiden, belum diizinkan jadi gubernur, belum diizinkan jadi bupati atau wali kota dan lain sebagainya. Maka setidaknya kita berbakti pada bangsa dan negara dengan cara ikut ke pramuka. Kok bisa begitu, Kak? Karena setidaknya pramuka bisa mengabdi kepada masyarakat tanpa diiming-iming oleh keuntungan di belakangnya. Terima kasih. Tambahan, Kak Juni, setelah kita mengikuti organisasi kepramukaan dengan sistem yang tadi kita gunakan, nanti outputnya teman-teman memiliki kepribadian yang luar biasa. Ya, saya di Kabupaten Tangerang merasakan itu langsung, sekalian. Ada salah satu sekolah yang kebetulan kepala sekolahnya dulu adalah anggota pramuka, dan sampai saat ini dia minta admin atau TU-nya nggak boleh dari orang yang bukan pramuka, harus anak pramuka. Kata dia begitu. Dan itu ngomong sama saya langsung, Kari yang jadi TU dan admin di sekolah saya itu anggota pramuka semua. Karena saya iseng kan, kenapa mereka bisa seperti itu, bisa menerapkan itu. Kenapa kok menerapkan begitu? Karena bagi saya, seburuk-buruknya anggota pramuka atau sejahat-jahatnya anggota pramuka, dia memiliki tingkat keprihatinan yang tinggi, memiliki tingkat sosial yang tinggi. Teman-teman, buruknya saja kita dilihat kebaikannya. Bagaimana kita menjadi orang yang paling baik di kepramukaan. Karena salah satu contoh, banyak orang-orang hebat di kepramukaan yang sekarang menjadi tokoh-tokoh nasional. Bahkan Presiden ke-6 kita menyatakan, dia adalah orang yang berasal dari militer. Ketika di hari peringatan pramuka yang terakhir 2014 dia menjabat sebagai presiden, Pak SBY mengatakan seperti ini, sampai kapanpun pramuka akan selalu tetap di hati saya. Bayangkan, orang nomor 1 mengatakan seperti itu kepada kita, kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa pramuka sampai kapanpun akan ada di hati saya. Dan kalian mau tahu kenapa baju-baju gubernur, baju-baju mabida, mabicap dan sebagainya pada keluar, atau baju-baju pembina ada yang dikeluar? Itu salah satu inisiasinya adalah Pak Presiden SBY. Terima kasih. Terima kasih Kak Rizky Wuryaningsi dari Banyumas. Bagaimana ngisi SKU yang baik, apa harus semua lewat online? Dan kalau semisal kita ngisi lewat online, gimana sih cara kita menyikapi sikap orang-orang di sekitar kita yang mungkin omongannya nggak baik menyikapi hal ini? Pertama, idealnya adalah tatap muka dalam pengisian SKU atau dalam sidang SKU. Kenapa? Karena seorang penguji SKU agar tahu bagaimana kualitas orang tersebut. Namun karena pandemi ini tidak ada yang menginginkan, siapapun tidak ada yang menginginkan, ya, tentu sistem pun perlahan berubah. Nah, makanya mau lewat online atau tidak online pun, saya pikir itu keduanya baik sekali. Justru yang nggak baik itu adalah yang tidak mau mencapai SKU. Mereka-mereka yang hobi pramuka tapi tidak mau meningkatkan kualitas kalian untuk pengisian SKU. Ya, syukur-syukur kakak sekalian bisa mencapai pramuka Garuda. Adalah tingkatan terakhir di setiap golongannya. Saya berharap itu bisa kalian tempuh. Jangan lagi berpikir bahwa Garuda itu adalah orang-orang yang sifatnya seperti dewa, seperti malaikat yang baik. Salah. Kalau kita selalu berpikiran seperti itu, sampai kapanpun kita nggak akan pernah mau jadi pramuka Garuda. Tapi rubahlah stigma itu, atau rubahlah pandangan itu, bahwa Garuda jangan dijadikan sebagai alat ukur, tapi jadikan pramuka sebagai alarm
Bagaimanakah maksudnya? Jadi ketika kalian tembus saja Pramuka Garuda. Jadi suatu saat nanti ketika kalian mau berbuat buruk atau berbuat jahat, Garuda itulah sebagai pengingatnya. Misalkan, oh saya mau mengerjai teman nih, naruh permen karet di atas bangkunya. Ah, janganlah, saya Pramuka Garuda. Kemudian mau ngejailin temen, mau ngelengkas kakinya biar jatuh tersungkur, ah janganlah, kan Pramuka Garuda. Atau mau menghina nama orang tua teman, ah janganlah, kan Pramuka Garuda. Nah, jadikanlah Pramuka Garuda itu sebagai alarm, bukan sebagai dewa, bukan sebagai malaikat yang di dalamnya kita harus sopan, harus bersikap layaknya malaikat. Nggak bisa, karena pada hakikatnya manusia adalah tempat hilap dan dosa. Namun kehilapan dan dosa itu kita bisa minimalisir dengan cara menjadikan Pramuka Garuda sebagai alarm. Nah, terkait masalah SKU, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa baik melalui online ataupun secara langsung dengan menggunakan sistem protokol kesehatan, ya, itu keduanya adalah baik. Ya, apalagi ya, ditambah dengan kegiatan-kegiatan atau mungkin praktek-praktek di SKU yang ada itu divideokan kemudian disampaikan kepada guru melalui WhatsApp, melalui email dan lain sebagainya. Saya pikir itu jauh lebih hemat ya. Kenapa? Karena kalau bertatap muka, satu sisi kita harus menyiapkan waktu dengan pembina yang belum tentu juga pembina itu siap pada waktu kita siap untuk mempraktekannya. Makanya saya pikir kalau urutannya yang pertama adalah lakukan secara online jika bisa, jika sinyal mendukung, jika paket internetnya juga ada. Kemudian yang kedua dilakukan secara tatap muka dengan tetap mengikuti prosedur kesehatan. Dan yang ketiga, jangan sampai tidak mengisi SKU gitu. Jadi saran saya. Mungkin itu. Terus yang keduanya, bagaimana menyikapi orang-orang di sekitar yang mungkin omongannya nggak baik menyikapi hal ini. Kita punya kuping dua, punya tangannya dua. Kita nggak bisa menutupi semua omongan orang-orang sekitar kita dengan tangan kita. Kita cuma punya tangan dua, maka bagaimana caranya? Ya tutup kuping kita. Ya, kenapa? Karena anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadikan diri kita sebagai singa, kakak sekalian. Kenapa? Kalau anjing semakin menggonggong, maka semakin ditimbuki batu oleh orang-orang. Tapi singa tak perlu ditimbuki, kita mendekat pun sudah takut. Jadikan diri kita sebagai itu. Jadikan orang-orang segan pada kita. Jadikan cemoohan atau makian itu berubah jadi tepuk tangan. Namun proses untuk mencapai tepuk tangan itu tidak ada yang mudah. Nah, seperti layaknya naik gunung teman-teman semua. Ketika kita di bawah, apa yang kita lihat ke atas? Pasti cuma satu, kita pengen di puncak. Namun ketika kita di atas puncak sana, apa yang bisa kita lihat? Semua yang ada di bawahnya bisa kita lihat. Walaupun tidak bisa terperinci secara dalam. Nah, jadi pastikan diri kalian mengupgrade kemampuan kalian. Kalau ada yang ngomongin, biarkan. Ya, jadikan itu sebagai ya, motivasi untuk mendorong. Kak, sulit Kak, memang sangat sulit menutupi omongan orang lain itu. Apalagi dia sampai mengumbar, mengajak teman-temannya untuk mengomongi kita. Simpelnya begini, ya kan gibah itu mengurangi dosa. Ya Allah, ya, berikanlah hidayah gitu, biar tidak selalu menggibahkan saya. Kenapa? Kesian ya Allah, pahalanya dikit tapi dosanya banyak. Mungkin itu, jadi gak usah terlalu dipikirkan ya, karena yang menentukan kita sukses bukan guru, bukan orang tua, juga bukan teman-teman yang nyinyir kita. Mereka hanya sebagai jembatan. Yang menentukan kita sukses adalah diri kita sendiri. You are what you think. Kamu adalah yang apa kamu pikirkan. Terima kasih. Terima kasih Kak Primo Siva Aradana dari Korcap Bogor. Bagaimana caranya agar program kerja setiap ambalan dapat berjalan sesuai mestinya? Tentu agar berjalan sebagaimana mestinya, ada yang dilaksanakan bisa menggunakan secara daring atau online, ada juga yang tidak bisa digunakan secara daring atau online, atau bisa digunakan melalui tatap muka saja. Namun karena kondisinya lagi saat ini seperti ini gitu,
tentu kita sebagai anggota pramuka harus berpikir ulang, merumuskan ulang dengan teman-teman Dewan Ambalan. Nah, kiranya di tengah pandemi ini program apa saja yang bisa kita realisasikan. Perlu kakak-kakak ingat, kalau program Dewan Ambalan tahun ini tidak bisa dilaksanakan, bukan berarti itu tidak bisa diteruskan di tahun selanjutnya. Itu bisa saja, misalkan ada agenda kenaikan tingkat Bantara gitu, atau napak tilas kan harus tatap muka. Namun di seperti ini kegiatan sosial dibatasi, nah, maka itu bisa dilaksanakan nanti di tahun yang akan datang ketika pandemi ini mungkin sudah tidak terlalu banyak di Indonesia, atau mungkin Indonesia sudah dikatakan zona hijau dalam menangani COVID-19 ini. Yang jelas, usulan saya pertama, rumuskan ulang dengan teman-teman Dewan Ambalan sebagai leading sektor, konseptor utama dalam mengkonsep kegiatan-kegiatan di Dewan Ambalan. Nah, kemudian muncullah gagasan-gagasan baru atau ide-ide baru tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan secara daring dan online. Dan tentu kegiatan itu harus terlaporkan atau terinformasikan kepada kakak pembina dan juga Kak Gudep. Jangan sampai mentang-mentang Dewan Ambalan sebagai leading sektor lupa tidak menginformasikan kepada kakak pembina dan Kak Gudep. Mungkin itu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Indah Nopitasari dari Kalimantan Tengah. Terkait masalah pertanyaan dari kakak, bagaimana caranya untuk kita membangun lagi pramuka yang unggul untuk Ambalan yang sekarang sudah mulai melemah jiwa korsanya? Pertama, lakukan evaluasi besar-besaran. Catat apa-apa yang menjadi persoalan Ambalan selama ini. Apapun itu. Baik itu persoalan internal, persoalan eksternal, persoalan dari bawah, persoalan vertikal kayak misalkan antara pembina dengan anggota Ambalan atau pembina dengan Mabigus, itu dicatat. Nah, kemudian hasil dari evaluasi itu kemudian dibawa ke dalam forum, didiskusikan secara bersama, dibuat kajian-kajian, dibuat pendapat-pendapat, kemudian dibuat analisis-analisis baru apa yang harus kita lakukan, solusi apa yang tepat gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah itu terjadi, barulah membuat dream mapping atau peta mimpi atau peta tujuan. Mau dibawa kemana Ambalan ini? Kalau memang mau dihancurkan, mari kita hancurkan bareng-bareng Ambalan ini. Tapi kalau mau dibawa ke arah yang lebih baik, mari kita bareng-bareng bawa Ambalan ini. Karena kuat, karena bersatu, dan bersatu karena kuat. Layaknya perisai benteng yang tegar sepanjang zaman. Terakhir, setelah semua ikhtiar sudah dilakukan, berdoa bahwa ada Tuhan yang maha membolak-balikan hati hambanya. Minta sama Dia yang punya segalanya untuk bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang selama ini belum diingatkan untuk membangun jiwa korsa dan kedisiplinan dalam kepramukaan. Tanpa seorang pembina, dan ini perlu jadi catatan, kalau teman-teman tidak ada seorang pembina, minta. Ini juga pernah terjadi di saya. Kami Dewan Ambalan meminta kepada pihak kesiswaan, minta seorang pembina, walaupun kriteria dalam persyaratannya harus KMD. Kan nggak semua pembina di guru-guru di sekolah kan pada KMD. Minta sama kesiswaan, kami minta pembina yang tidak harus KMD, tapi yang memiliki sifat kemauan yang tinggi. Kenapa? Karena untuk di golongan penegak ini pembina tidak turut tangan. Pembina hanya sebagai monitoring. Yang mengonsep langsung adalah Dewan Ambalan. Nah, maka dari itu kami minta pembina yang melihat atau membimbing kita. Nggak harus dia turun seminggu sekali, Bu. Cukup memantau kita, menanyakan kabar kita, bagaimana latihan kita hari ini, bagaimana kendalanya, apa yang harus kita perbuat untuk minggu depan. Kami butuh orang pembina yang perhatian, yang caring sama kita. Jadi jangan sampai kasus tanpa seorang pembina ini berkelanjutan. Mulai dipangkas, apalagi sebentar lagi akan mengalami tahun ajaran baru. Mulai sekarang minta, kamu pepet,
kamu diskusikan dengan kesiswaan atau orang yang kamu anggap paling dekat atau yang punya jabatan di sekolah untuk dimintai bantuannya, setidaknya melobi kepala sekolah untuk menunjuk A menjadi pembina kalian. Karena bagaimanapun ya, pemikiran-pemikiran kita atau emosional anak muda masih belum terkontrol secara penuh. Nah, dengan hadirnya seorang pembina, minimal beliau bisa menjadi mediator ketika terjadi crash di antara satu sama lain. Itu sih Kak. Ya, terkait masalah kedisiplinan, ya kan sebenarnya sudah ada juru adat. Nah, juru adat ini yang lebih tegas gitu. Dengan catatan orientasinya berpikir seperti ini. Gua tegas demi kemajuan Ambalan ini. Tidak ingin cari muka, bukan berarti gue juga pengen menghina kalian atau mencaci maki kalian. Yang jelas demi kemaslahatan Ambalan ini. Tujuannya dulu disamakan. Kenapa? Karena sholat juga bisa menjadi celaka kalau niatnya berbeda. Maka dari itu satukan niat, kumpulkan semuanya. Kalau nggak bisa secara tatap muka, kalau daerah kamu hijau, ya silakan adakan dengan protokol kesehatan juga. Mungkin informasikan bagaimana kebijakan dari kepala sekolahnya diizinkan atau tidak. Kalau tidak, berarti menggunakan aplikasi secara online. Pastikan semuanya terhubung. Adakan evaluasi, kemudian berikan kajian dan solusi. Terakhir, yang ketiga, selanjutnya bikin dream mapping ke depannya mau bagaimana. Dan terakhir adalah berdoa kepada Tuhan agar semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Terima kasih Kak Indah Novitasari. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah ada di ujung kegiatan, di mana ada awal, tentu di situ ada akhirnya. Sebagai closing statement dari saya, ya, new normal ini atau herd immunity secara halusnya seperti gencatan senjata. Jadi siapa yang punya senjata, dialah yang akan menang perang. Namun kalau kita nggak punya senjata, tentu kita akan kalah. Maka dari itu, menghadapi pandemi global ini, COVID-19, siapkanlah senjata kakak-kakak sekalian dengan baik, yaitu dengan cara kemana-mana menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, kalau punya face shield, gunakan itu, selalu cuci tangan menggunakan sabun, selalu mengurangi kegiatan-kegiatan yang berkerumunan, dan juga melakukan aktivitas dengan sistem menggunakan jarak satu sama lain. Karena herd immunity ini kalau jadi diterapkan, kita akan seperti bermain selancar. Bermain selancar itu kalau kita sering latihan, kita akan aman dari ombak. Tapi kalau kita nggak pernah latihan, kita akan terseret oleh ombak. Atau juga kita seperti pisau. Kalau itu positif, pasti akan digunakan untuk memotong buah dan sayuran. Namun kalau itu negatif, bisa dipakai membunuh orang. Jadi pesan saya, siapkan senjata kakak sekalian dan terus latihan agar imun dan kesehatan kita tetap terjaga, kekebalan tubuh juga tetap terjaga. Jangan lupa mengonsumsi buah, jangan mengonsumsi janji-janji manis dia. Karena pada hakikatnya yang bisa yang menjadi garda terdepan itu bukan tim medis, tapi diri kita sendiri. Mereka adalah garda terakhir ketika kita tumbang. Maka dari itu mereka berharap kita tidak ada yang tumbang ketika menghadapi pandemi global ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada kesempatan kali ini. This is my life, ini hidup saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Kalau ada kehilapan, mohon diingatkan. Kalau mungkin ada ilmu yang bisa didapatkan, itu datangnya dari Tuhan. Ya, sayangnya saya hanya sebagai perantara penyampaian informasi saja. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan di kemudian hari, di tempat yang jauh lebih indah, di tempat yang jauh lebih berbahagia. Mudah-mudahan kakak-kakak di sana juga pada sehat, dimanapun kakak-kakak berada, semua berada dalam lindungan Tuhan, berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dijaga kesehatannya. Satu kata dari saya, jangan rindu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.